Ya, sebetulnya kalau diketahui salahnya itu kan setelah kita punya verifikasi ya. Jadi setelah setelah kita sholat, kata teman kamu salah kiblatnya dan sebagainya. Nah kalau keadaannya seperti itu, jadi sesaat setelah sholat diketahui, berarti kita harus menghadap ke tempat yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Sultan Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di program Sultan Channel Mendadak Ngaji. Alhamdulillah sore hari ini juga saya sudah kedatangan tamu Kang Faris dan Kang Revi. Assalamualaikum Kang Faris, Kang Revi. Gimana kabarnya, sehat ya? Setelah kita sebelumnya diskusi tentang Lebaran nih, sekarang apalagi nih yang mau kita diskusiin, yang mau disampaikan ke kita nih? Biasanya kalau datang nih teman-teman bawa inspirasi terus, Pak. Dari Faris mungkin. Ya Ustaz, misalkan nih kita sholat ya, kita tidak sadar pakaian kita pakai itu ada najis. Bagaimana? Apa tetap sah atau masih harus diganti gitu? Salatnya ya. Baik, terima kasih pertanyaannya Kang Faris. Pertama harus diketahui bahwa di dalam sholat itu salah satu dari syarat sahnya sholat itu adalah bersihnya tempat sholat ya, maksudnya sejadah ya atau tempat kita sholat, kemudian pakaian kita dari najis. Nah, bagaimana kalau kemudian kita tidak menyadari ada najis, baik bukan hanya pakaian, ini berarti kan di tempat sujud kita dan sebagainya. Nah, yang pertama memang harus dipastikan dulu secara persiapan di awal sholat kita memastikan semuanya tidak ada najis di pakaian kita, kemudian di tempat kita sholat gitu. Nah, artinya memang parameter ketidaksengajaan itu sangat kecil. Bisa jadi memang terjadinya itu terjadi selama sholat. Misalkan kita lagi sholat nih, tiba-tiba ada cecak tuh buang hajat di baju kita, itu kan intinya kita sedang di luar persiapan kita ya di situ. Maka dari situ najis yang tidak sengaja, yang tidak disadari, selama kita sudah betul-betul mempersiapkan dari awal tentang sholat itu, maka itu tidak bisa masih tetap menjadikan sholat kita sah. Beda kalau memang. Tapi bagaimana kalau setelah sholat baru kita tahu, oh ada najisnya ini. Nah, terpaksa berarti kita harus menganggap sholat sebelumnya itu tidak sah. Artinya gini, kalau sadarnya itu sudah lama sholatnya sudah dikerjakan, sudah lewat lama ya, itunya memang ya berarti kita tidak mengetahui yang dimaksud seperti itu. Contoh seperti misalkan orang lagi biasa bekerja di sawah gitu ya, bajunya mungkin kena lumpur tapi dia menganggap tidak ada najis, dia sholat, padahal mungkin hakikatnya ada najis gitu, yang memang itu tidak diketahui secara hakikat. Tapi kalau kemudian seseorang itu kemudian kejatuhan tadi kotoran cecak itu, dia sampai dia jauh kemana-mana dia nggak tahu, itu juga berarti sah sholatnya. Tapi kalau kemudian dia wah ada nih cecak atau burung nih gitu kan, ya dia segera ganti baju kemudian sholat lagi karena itu terkena najis. Jadi yang dimaksud dengan syarat sah tapi di situ ada najis yang tidak disadari itu adalah yang tidak betul-betul tidak diketahui. Ya, tidak diketahui itu artinya selama dia sholat, setelah sholat itu ya dia tidak diketahui. Beda kalau itu diketahui ya, misalkan sampai dia selesai sholat baru dia tahu ada najisnya gitu, maka itu segera dia sholat lagi karena tidak sah. Seperti itu ininya. Kebanyakan kan kalau najis yang tidak diketahui itu mungkin ya percikan-percikan air comberan itu dan sebagainya. Tapi itu dianggapnya ya dia sudah berusaha membersihkan tempat bajunya dari najis, tapi dia mungkin tidak mengetahui ada najisnya, itu dimaafkan, artinya sah sholatnya. Seperti itu Kang Faris ya. Cuma kalau mau sholat jangan lewat jalan-jalan yang kira-kira ada air yang kotor, kan bisa begitu. Atau memang bisa disiasati, artinya salah satu ikhtiar kita untuk memastikan tidak ada najis itu, misalkan kalau kita melewati suatu tempat yang di situ dimungkinkan ada najis gitu, dia ganti bajunya sampai ke masjid. Misalkan jalan pakai celana nih, nanti di celana gantung celananya, dia pakai sarung di situ. Bisa seperti itu siasatnya. Begitu. Ya, jadi kita ngobrolin solusi. Kalau tidak diketahui ya memang betul-betul dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu.
Mungkin dari ada lagi. Ya, kedua lanjutnya itu terkait kiblat ya. Misalkan kita itu ada di perjalanan yang asing atau lagi camping ya. Kita nggak tahu tuh arah kiblat, peralatan juga terbatas ya. Bagaimana cara kalau misalkan kita sholat tuh kita salah arah kiblat itu gimana, Ustaz? Ya, sebetulnya kalau diketahui salahnya itu kan setelah kita punya verifikasi ya. Jadi setelah setelah kita sholat, kata teman, kamu salah kiblatnya dan sebagainya. Nah, kalau keadaannya seperti itu, jadi sesaat setelah sholat diketahui, berarti kita harus menghadap ke tempat yang benar. Gitu. Tapi kalau memang betul-betul karena ketidaktahuan ya, karena ketidaktahuan itu misalkan alat tidak ada, kita nggak tahu timur barat dan sebagainya, udah kayaknya kiblat kayaknya menurut kita ke sini, itu boleh, sah saja gitu. Nah, artinya bahkan di kiblat pun yang dimaksud dengan kiblat itu adalah jihadnya saja. Jadi kiblat bagi penduduk dan bagi Masjidil Haram adalah kiblat itu Ka'bah itu. Tapi kiblat bagi yang di luar Masjidil Haramnya. Kan gitu. Terus kemudian kiblat yang bagi yang di luar tanah haram, di luar Mekah, ya Mekahnya itu. Ya kan gitu. Kalau yang di situ bisa jadi Jazirah Arabnya. Karena apa? Kiblat secara fisik kan cuma 8 meter kali sekian kan. Artinya memang sulit orang kalau untuk betul-betul tepat menghadap kiblat itu gitu. Jadi memang arah kiblatnya saja. Jadi tidak harus tepat benar-benar ke kiblat, tapi mengarah ke tempat di mana kiblat itu ada. Bisa seperti itu. Nah, kalau memang kita udah berusaha untuk meyakinkan diri dengan alat, mungkin dengan alat sederhana dan sebagainya, bisa dilakukan. Yang kedua, itu kan seperti sholat di perjalanan. Dalam perjalanan itu kan kita diminta untuk sholat, misalkan lagi naik pesawat, lagi naik kereta dan seterusnya. Walaupun di kereta itu kan ada gerbong khusus ya untuk sholat, bisa di situ. Kalau di kapal laut itu yang pernah saya alami, dia kirain saya tuh muter tempatnya, ternyata beda, hari ini jam sekian kiblatnya yang ini gitu. Ada waktu-waktu ada dia arahkan kiblatnya, walaupun mungkin itu kelihatannya tidak terlalu tepat gitu ya. Nah, kalau di hutan tadi, ya kalau bertiga nih diskusi di mana ya arah kiblatnya. Menurut pendapat saya ke sini, dipakailah pendapat pemimpinnya. Nah, tapi kalau memang kemudian setelah itu ada yang ngasih tahu, kiblat antum salah nih gitu. Nah, seperti itu ya kita langsung berarti beralih kiblat. Karena boleh beralih kiblat lagi sholat, dicontohkan saat terjadi perubahan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram gitu. Nah, kalau setelah sholat tahunya ya sholat lagi untuk memastikan bahwa kita betul-betul mengarah kepada kiblat itu. Begitu ya. Jadi ya kalau ada limanya nggak paham, tapi kalau ada yang satu yang paham, ikut yang paham arah kiblatnya. Karena itu kalau di dalam Islam kan dikenal ada rasi-rasi bintang ya, disebut dengan ilmu astronomi, ilmu bintang itu bukan ilmu nujum yang buat ngeramal ya, ilmu bintang itu untuk menetapkan ini arah barat timurnya kemana, kira-kira dari barat dan timur itu kiblat ada di mana, seperti itu. Dari barat ke selatan ada di mana, atau barat dan utara ditunjukkan oleh apa gitu. Nah, kita kan biasanya mengarah ke barat. Kalau di dalam orang-orang yang sering bepergian camping itu kan dikasih tahu lumut itu tumbuh di mana. Nah, model-model seperti itu. Oleh karena itu, keilmuan terkait dengan hal-hal ilmiah ya, yang mendukung kita bisa sholat dengan benar, arah kiblat dengan benar dan sebagainya harus dipelajari. Dalam rangka tadi, bukan dalam rangka kita pandai-pandaian di dalam masalah teknik bertahan hidup di hutan atau mengetahui apa istilahnya ekosistem hutan, bukan, dalam rangka bagaimana kita bisa menetapkan arah kiblat misalnya seperti itu. Hingga itu ilmu tadi akan mendukung untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Dari Kang Repi barangkali. Satu lagi tadi. Ya, apa namanya? Kan kalau misalkan mengenai sholat nih, kita tuh kadang suka kelewat waktunya Tad. Nah, itu bagaimana Tad? Tapi kita tetap melakukan sholatnya. Yang pertama berkaitan dengan sholat itu kan memang sudah ada di waktu-waktunya ya. Ada waktu yang afdoliyat, yaitu di awal waktu. Ada waktu yang istilahnya Allah berikan kesempatan bisa di tengah, dan ada akhir waktu. Jadi seperti waktu zuhur dimulai dari bayangan sesuatu sama dengan bendanya sampai bayangan sesuatu dari mulai tidak ada bayangan ya, muncul bayangan sampai bayangan sesuatu sama dengan bendanya. Itu berarti semua waktu sholat.
Ya, cuma siapa yang boleh kemudian agak sedikit menunda ya, karena ada aktivitas misalkan sama-sama yang wajib. Kemudian ada aktivitas yang memang di situ tidak bisa ditinggalkan seperti dokter yang sedang operasi dan sebagainya. Nah, kalau mereka yang punya hajat yang tidak bisa ditinggalkan sampai melewati batas waktu sholat, artinya kalau dia meninggalkan, dokter ini meninggalkan pasien yang dioperasi, kalau dia pergi mati nih pasien gitu kan, maka dia ada rukhsah boleh sholat di luar waktunya gitu. Nah, tapi bagi yang malas-malasan tadi dan sebagainya, maka dia terkena dosanya, tetap berdosa, cuma dia harus tobat kan dari dosa itu. Nah, di antara tobatnya itu dia harus melakukan sholat itu dikodo ya, dikodo untuk bukan berarti kodo ini bisa menggantikan, tetap terjadi kelalaian di dalam sholatnya itu, tapi karena bertobatnya kepada Allah maka dia mengkodok sholat itu. Nah, misalkan itu masih mending lah lewatnya cuma sekian jam gitu ya. Kalau lewatnya 50 tahun gimana? Ya kan? Dia harus tobat kepada Allah. Jadi selama dia balik terkena hukum syara untuk melaksanakan sholat, dia tobat kepada Allah, dia ganti sholat-sholatnya itu karena tobatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala meninggalkan sholat. Apakah itu bisa menggantikan atau dapat diampuni oleh Allah? Wallahu alam, itu urusan Allah. Yang jelas urusan dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Urusan kita kalau tertinggal sholat di luar batas waktunya, maka kita bertobat, lalu kita mengerjakan mengganti sholat itu yang kita tinggalkan. Begitu Kang Repi. Saya kira ini udah makin sore ya, kita mungkin demikian ya sahabat Sultan channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan obrolan kita pada sore hari ini bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan program Mendadak Ngaji di Sultan Channel. Semoga video ini dapat menambah ilmu keislaman sahabat Sultan.